Ya, the problem is model dan strategi kadang-kadang tidak bisa dibedakan. We cannot differentiate model dengan strategi. Makanya di referensi yang Bapak Ibu gunakan, yang Ibu baca itu kadang-kadang bergantian itu dia pakai. Kadang model disebut strategi, strategi disebut model, bahkan ada yang menyebut method. Nah, kan aneh itu kalau ada yang menyebut method juga. Padahal kalau bicara tentang model dan strategi, kenapa saya bolehkan itu disamakan? Karena memang ada langkah-langkahnya. Kalau bicara tentang model dan strategi, there has to be steps. Pasti ada langkah-langkahnya. Kalau tidak ada langkah-langkahnya, it's not a model, it's not a strategy. Pasti bukan model, bukan strategi kalau tidak ada langkah. Oke, jadi kalau memang ada langkah, oke, boleh pakai istilah model, bisa pakai strategi. Ya, tapi kalau metode, itu lain lagi. Apalagi teknik misalnya. Ya itu more spesifik lagi, lebih spesifik lagi yang ada di dalam metode tersebut. Okay. Anything else? Anybody else wants to ask questions? Jadi intinya dikerja boleh karena nanti mau dikumpul, jangan sampai mau dikumpul belum rampung lagi semua. Nah terus besok ingat kita harus sudah berdiskusi pro kontranya, besok. Jadi dicari memang apa saja pro kontra yang Bapak Ibu dapatkan dari model strategi atau metode tersebutnya atau materi hoax. Bagaimana kita membedakan? Jadi misalnya akar masalahnya guru belum atau masih kurang dalam menerapkan materi hoax. Nah, tentu yang kita mau cari adalah materi hoax. Nah, jenis-jenis materi hoax itu bagaimana? Mungkin dulu kamu ada pengalaman barangkali materi hoax itu. Maksudnya kalau kita kelompok-kelompokkan itu seperti apa? Ya misalnya naratif. Ini saya sampai. Kami tidak naratif itu sebagai mata pelajar KD yang paling belakang. Kalau ada kesempatan kami bahas naratif karena dari dulu kami selalu berpikir ngapain juga anak SMK belajar maling kundang. Ngapain juga belajar Cinderella. Jadi kami lebih ke procedure, lebih ke itu ya yang berbasis teks itu ke procedure, ke deskriptif, recount, ya ke recount. Ada personal recount, ada biographical recount, ya kami masuk ke situ. Menjadikannya sebagai materi hoax, maksudnya begitu. Apa pengelompokannya? Eh, Pengelompokan materinya sehingga dikatakan hoax. Apa? Apa? Eh, Kalau yang saya sering laksanakan sih kan dikasih misalnya nih mengambil biar deskriptif mungkin ya lebih ini. Kalau deskriptif tetap tadi yang materi kontekstualnya, tetapi uh, begitu masuk di LKPD-nya, begitu masuk ke tugas-tugasnya, kita berusaha kita buat bentuk soalnya itu yang bentuk soal hoax ya. Jadi dibuatlah kayak pilihan ganda kompleks, menjodohkan misalnya ada yang sesuai atau tidak sesuai. Kita ambil satu kalimat kita ambil kalimat, pertanyaannya kalimat, kemudian uh, uh, soalnya yang berbentuk itu sesuai atau tidak sesuai. Jadi balik lagi ke yang tadi saya bilang bahwa nanti bentuk soal yang kita sajikan itu uh, apa bukan yang hanya di level mengingat saja, bukan yang mention aja, yang tersurat saja, tetapi kita yang tersirat dari pertanyaan-pertanyaannya. Jadi materinya berbasis kontekstual, kemudian begitu menyusun soal-soalnya, begitu menyusun soal yang menyertai materi itu, kita mengambil yang berbasis hoax. Untuk sementara pemahaman saya seperti itu. Ini kita
soalnya bukan masalah soal, ini bisa bicara tentang materi. Kan tadi evaluasi atau kuis kita bisa buat yang berbasis hoax, tapi materi, karena akar masalahnya kan materinya tidak berbasis hoax, berarti solusinya, alternatif solusinya materi yang berbasis hoax. Nah, ini sekarang apa yang dimaksud dengan materi berbasis hoax? Nah, tentu ya harus kita cari alternatif solusinya kan materi berbasis hoax, ya kan? Kalau model pembelajaran berbasis hoax ada, strategi pembelajaran berbasis hoax ada, tapi materi berbasis hoax yang bagaimana? Ada yang pernah baca atau pernah ini materi berbasis hoax itu yang seperti apa? Anggaplah materinya tadi deskriptif atau naratif misalnya, yang bagaimana materi yang harus disiapkan oleh guru sehingga dia berbasis hoax. Apakah dari pertanyaannya saja, misalnya kalau dia naratif teks atau deskriptif teks, kita siapkan pertanyaan yang berbasis hoax, apakah seperti itu saja atau bagaimana? Ya, ini perlu dipikirkan rangkai. Sepertinya memang lebih kepada pertanyaannya, bukan pada teks, karena kan di sini yang menjadi dasar untuk hoax itu adalah bagaimana peserta didik dapat menganalisa. Oke. Ya, jadi mungkin ketika dia mampu menganalisa, berarti kita harus pancing mereka atau stimulus mereka melalui pertanyaan. Nah, berarti mungkin dari pertanyaan itu yang diberikan dalam bentuk hoax itu. Jadi kalau materi sampai saat ini memang kalau yang selama kalau saya pribadi juga ngajar, tidak ada yang berbasis hoax, tapi dia lebih kepada bentuk soalnya nanti. Bentuk soalnya, oke. Iya. Makanya kenapa muncul tadi itu kurangnya materi yang berbasis hoax. Kalau dikatakan materinya kurang tidak berbasis hoax, tapi ada materi yang mungkin seperti tes TOEFL ya, atau diganti aja, jangan materi LKPD. Kurangnya LKPD berbasis hoax. Iya, kalau saya lebih itu mungkin. Lebih ke kegiatan sebenarnya. Karena kalau yang kita ambil dari taksonomi Bloom, yang C4, C5, C6 menganalisis, mengevaluasi, meng-create, itu kan lebih ke kegiatan, bukan materinya, tapi kegiatan apa yang kita siapkan untuk yang kita desain untuk siswa. Berarti mungkin bisa metode dia menganalisis metode, masalahnya metode terlalu spesifik, kayak metode diskusi misalnya. Oke, boleh masuk di situ. Ya, tapi ada kegiatan yang mensyaratkan siswa untuk menganalisis, ada yang mensyaratkan siswa untuk mengevaluasi atau meng-create. Jadi kalau saya lebih kepada langkah-langkahnya, kegiatan. Kalau model dia lebih umum langkah-langkahnya, lebih umum. Ya misalnya membimbing ya, di PBL membimbing di situ, oke lah membimbing, gurunya membimbing kamu mendatangi kelompok satu persatu. Nah, itu di situ bukan apa yang dilakukan oleh siswanya, tapi lebih kepada proses komunikasi antara guru dengan kelompok yang ada di proses membimbing itu model. Nah, jadi lebih kepada kegiatannya, apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa untuk misalnya menjawab LKPD yang ada di materi tersebut. Jadi ada lebih ke kegiatannya supaya dia menganalisa di situ, apa desain kegiatan yang disiapkan oleh guru sehingga siswa menganalisis, mengevaluasi dan meng-create sesuatu. Nah, itu kan gurunya yang harus siapkan kegiatannya. Di sintaksnya PBL itu kan ada evaluating itu kalau di sintaks PBL itu lebih kepada presentasi sebenarnya. Siswa mempresentasikan, ditanggapi oleh temannya dan diverifikasi oleh guru. Itu prosesnya di situ. Jadi siswa presentasi, ada tanggapan dari temannya, terus ada verifikasi dari gurunya, you are on the right track atau tidak. Ya, pada saat pada saat audiens mengevaluasi atau memberikan feedback atau memberikan saran atau memberikan tanggapan, itu sudah masuk kegiatan hoax, karena dia mengikuti, ada di level mengevaluasi. Tidak mungkin dia bisa menanggapi, tidak mungkin dia bisa
menganalisa jika dia tidak bernalar kritis dulu, mendengarkan presentasi temannya, kemudian memberikan feedback. Jadi itu masuk dalam kegiatan yang berbasis coach. Jadi sebenarnya guru mungkin menuliskan di situ bahwa ini langkah-langkahnya, tetapi pada saat mengeksekusi kegiatan tersebut kita tidak mengikuti sintaks yang ada. Saya jujur saja kadang saya seperti itu. Oke, berarti kita sepakat bukan materinya ya, bukan materinya. Kalau di mana-mana materi sama, ya yang cuma membedakan materinya kontekstual atau tidak itu saja. Jadi kita sepakat bahwa kegiatannya. Berarti kalau kegiatannya lebih kepada strategi pembelajaran. Bagaimana supaya strategi pembelajaran yang Ibu Bapak Guru desain mempromosikan kegiatan yang berbasis hip-hop, yang mempromosikan kegiatan yang merequire siswa untuk menganalisis, yang berpikir kritis, yang mengevaluasi dan meng-create. Berarti letak kuncinya itu adalah pada kegiatan. Kalau kegiatan berarti kita refers kepada strategi pembelajaran. Ya. Model, ya saya masih bertahan sebenarnya kalau di model itu lebih umum daripada strategi ya. Ya karena tadi kalau model PBL itu ada di proses pembimbingan. Ya di situ mereka ada kegiatan di proses pembimbingan, tapi tidak dikatakan di situ kan bahwa di proses pembimbingan ini cuma berkomunikasi ke siswa, kamu sudah kerjakan tidak, sudah di right track atau tidak dan sebagainya. Tapi kalau strategi ada sesuatu yang mereka lakukan di situ di kegiatan tersebut, misalnya jigsaw itu dipotong-potong paragrafnya, terus expertnya pergi ke kelompok lain. Itu kan ada langkah-langkah, ada kegiatan yang spesifik ke kegiatan diskusi tersebut. That's why saya setuju kalau itu dinamakan dengan strategi. Nah, kalau mau lebih umum, cuma ini ya kadang Perlu di Google model pembelajaran yang membantu siswa untuk berpikir kritis, ya muncul kayak PJBL begitu, PBL, inquiry. Jadi saya pilih model. ya, karena memang di dalam model tersebut mensyaratkan siswa untuk berkolaborasi. Saya bisa sisipkan strategi di situ, Sir. Ya boleh, ya model-model tersebut memang dikatakan acara yang berbasis skala. Model tersebut memang student center. Maksudnya student center. Model tersebut mewajibkan siswa berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi mereka di Discovery misalnya kan ada pengelompokan. Di PBL juga ada pengelompokan. Di PJBL juga ada pengelompokan. Semuanya pengelompokan. Di dalam pengelompokan itu mereka akan bekerja sama. Tapi bentuk kerjasamanya seperti apa? Diskusinya seperti apa? Kan harus ada spesifik di situ. Ada kegiatan yang kita sisipkan di situ masuk supaya proses diskusinya sesuai dengan apa yang require mereka untuk berpikir. Jadi itu strateginya nanti, ya. Sir. Nanti diperlihatkan pada saat rencana aksi saja, tidak usah ditulis di LK begitu Oh ditulis lah kalau strategi yang jadi tetap ditulis. Kalau strategi yang jadi alternatif solusi, Bukan Sir, model. Oh model. Iya. Tapi mau saya sisipkan strategi kalau di rencana aksi begitu, bisa tidak? Berarti strategi dong yang jadi pusat. Aduh. Tapi nggak apa-apa, oke kalau tidak mau rubah lagi ya model. Ya. Model karena model memang memfasilitasi pembelajaran berbasis host. Kenapa saya katakan memfasilitasi? Karena ada proses itu, ada langkah itu, ada sintaks itu, ada sintaksnya seperti itu. Cuma proses di dalam sintaks itu kan kita pakai strategi. Diskusinya seperti apa bentuk diskusinya? Diskusi kelompok saja tanpa ada apa-apa.